Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Oke, mungkin karena yang kelas hari ini dikitain juga gitu, jadi kayaknya kita bakal belajar santai aja siang. Iya, makasih. Respon, makasih dari respon. Oke, selanjutnya paling ini kita materi terakhir gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang banyak dibahas juga, yang belum dibahas juga. Karena kemarin aku juga nggak bisa gitu ya, lupa ngasih materi juga. Jadi paling nanti setelah kelas ini aku langsung ngasih bukunya gitu, buku versi PDF-nya. Jadi teman-teman boleh nanti dibaca lagi, apa ya, diperhatikan lagi buat soal-soal, buat materi-materi, biar bisa sukses di UTBK yang selanjutnya gitu. Oke. Mungkin aku langsung aja gitu ya. Tadi si Olga kan juga nanti akhir pertemuan mau nanya soalnya. Nanti boleh banget gitu. Oke, mungkin langsung aja kita mau masuk ke materi yang paling pertama dulu tentang PK kuantitatif. Itu kan iya benar PK yang turunan. Karena menurut maksudnya dari materi banyak yang belum, tapi kenapa turunan? Karena menurut aku turunan tuh penting gitu ya. Pentingnya apa? Karena itu cukup dasar di matematika, itu banyak dibutuhkan nanti ke depannya gitu tentang turunan. Turunan itu apa dan gimana gitu. Ada beberapa sifat juga yang diperlukan untuk lunak. Mana ya? Ini kali ya. Nah, oke. Aku mau bahas dari soal nomor yang enak tuh. Yang gampang tuh nomor gampang sih. Aduh. Nomor satu gampang tapi ya nomor satu mungkin aku ingin jelasin yang nomor satu dulu tentang turunan gitu. Nah, dasar turunan itu udah aku kirim di grup gitu ya tentang turunan. Turunan itu kan kurang lebih suatu fungsi gitu atau suatu apa ya? Suatu persamaan persamaan yang diturunkan gitu. Turunkan itu maksudnya gimana? Misal gitu ya. Eh aku kalau ngejelasin kayaknya lama jadi aku langsung contoh soal aja. Kita coba ngerjain soal nomor satu. Oke, soal nomor satu itu yang ditanya itu kan kok grafik ya? Sama aja sih. Nah, aku dulu deh. Dia pak dia pakai 4 min 4 ya. Hmm, tadi kan tak ketahui ini itu sama dengan x pangkat 4 min 4 min 4 min 4 x. Nah, kalau pangkat 4 atau pangkat 7? Pangkat 4. Nah, kalau apa ini? Kalau turun gini tuh biasanya bisa ditulis dalam bentuk y aksen atau biasanya nanti di matematika eh, atau simbolnya itu bisa ditulis sebagai dy per dx. Dy per dx itu eh, maksudnya apa? Maksudnya turunan d itu kalau turunan itu bahasa Inggris itu diferensial. Jadi dy diferensial y terhadap x per itu bukan per ya tapi terhadap gitu terhadap dx terhadap diferensial x. Jadi ini kan persamaan fungsi y yang diturunkan terhadap x-nya gitu. Jadi eh, dy per dx. Kalau misalnya fungsinya z sama dengan y pangkat 4 min 4y, ya berarti dz turunan terhadap z, eh turunan z terhadap y, dy. Itu. Atau misalnya ini x, berarti kalau ini x pangkat 4 min 4x, tapi di sini z, berarti dz per dx, karena turunan fungsi z terhadap x. Jadi d itu diferensial. Kenapa d diferensial? Dan bebas sih, cuma ya. Atau y aksen, atau nanti ini z aksen gitu. Turunannya itu bisa jadi z aksen, atau ini juga z aksen gitu. Cuma terhadap x terhadap y itu
Biasanya kalau ada dua variabel sih. Nah, oke, lanjut ke soalnya gitu jadi nggak fokus. Soal itu kan y aksen. Eh, y-nya dulu sih, enak banget. Y-nya itu kan tadi diketahui x pangkat 4 min 4x. Berarti y aksennya itu berapa? Y aksen itu tahu turunannya itu gampang gitu ya. Tinggal, ini kan 4. 4-nya itu tinggal dikedepanin. 4-nya dikedepanin berarti 4x. Nah, terus x yang di atasnya ini dikurang 1. Ini kan 4, 4 dikurang 1. Itu bisa 3. Berarti turunan 4x min 3. Yang ini juga dikurang. Ini kan pangkatnya 1 nih. 1 diturunin berarti 4 dikali 1. X-nya 1 dikurang 1 berarti 0 dong. Nah, 1 nih. Nah, di sini kan berarti 1 dikurang 1 sisa 0. Berarti 0 itu X pangkat 0 itu kan 1. Berarti 1 gitu. Jadi turunannya itu, ya aksennya itu sama dengan 4x pangkat 3 min 4. Seperti itu untuk turunannya. Dan yang dicarinya itu kan, apa namanya? Yang dicarinya itu kan tadi soalnya itu apa sih? Grafik ya. Suatu grafik berarti X-nya itu berapa? X-nya itu berapa sih? Kita bisa ngekotakin seperti ini. Ini kan bisa jadi suatu persamaan gitu ya. Bisa jadi suatu persamaan eh, X pangkat 3 min, 1 min 4. Oh, sama dengan 0 atau kurang dari 0. Oh, ada syarat. Iya, benar. Karena syarat fungsi itu kurang dari 0, berarti ini juga kurang dari 0. Dan di sini kita ketahui 4-nya itu hilangin aja gitu. Jadi cuman X min 1 kurang dari 0. Nah, X min 1 ini, X pangkat 3 min 1 ini bisa dipecah lagi menjadi X min 1, X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Terus, berarti kan kalau ini kan, eh, ini kan hasilnya kan positif gitu ya. Positif. Ya, terbukti positif karena kuadrat, terus tambahin X, terus tambahin 1. Jadi, pasti ini terdefinisi positif gitu. Terdefinisi pos, aduh, positif. Kenapa terdefinisi positif? Karena misalnya nih, X-nya negatif 1. Negatif 1 menjadi 1. 1 tambah 1, 0 terus tambah 1 lagi. Berarti pasti positif gitu. Bilangannya kalau dimasukin pasti menjadi positif. Jadi kita ngambil yang ini. Ini kan bisa jadi negatif. Nah, kita ngambil yang ini doang. X min 1 kurang dari 0. Maka X kurang dari 1. Berarti eh, jawabannya itu untuk apa namanya? Untuk ada tuh D. Untuk jawaban nomor satu itu D karena turunannya untuk memenuhi grafik gitu. Oke, nyampe sini mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau di soal dulu kali ya. Hmm, 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 hmm. Kayaknya, ah, kayaknya seru nih. Aku mau coba bahas nomor 3. Sama nih ya, kurang lebih kayak nomor 1. Nomor 3 tuh kayaknya lebih seru. Bentar ya, aku coba lihat dulu. Oke, sama nih. Ini yang memenuhi turunan untuk X gitu ya. Jadi teman-teman tadi ada yang bingung beberapa kayak turun maksudnya apa, turun maksudnya apa. Oke, coba kita bahas nomor 3 lagi. Kita bahas nomor 3. Nomor 3 itu kan pokoknya tuh syarat syarat dari eh, syarat dari turunan fungsi f itu. Turunan fungsi
Y aksen itu harus kurang dari 0. Jadi turunnya itu harus kurang dari 0 pokoknya syaratnya. Nah, kita cari nih Y. Tadi kita ketahui kan Y-nya itu berapa sih? X pangkat 3. Oh, oke. Nah, kita dulu. Panjang. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, berarti Y aksennya itu berapa? Y aksennya itu tinggal ditulis aja. Berarti ini kan 2 dikali 3. Ini kan X. X ya. X itu kan berarti 3 min 1. 3 pokoknya dikurang 1 gitu. Nah, di sini min 3. 2-nya diturunin, 2-nya dikebawahin gitu ya. 3 dikali 2 X. Berarti kan 2. 2 dikurang 1 berarti. Negatif 12X. Karena ini satunya diturunin, satunya nggak ada. 12 kali 1 W. Kali 1 X. 1 dikurang 1. Tambah 7. 7 ini kan nggak ada simbol. Berarti kayak langsung 0 aja gitu. Nggak ada karena emang nggak ada. Berarti Y aksennya sama dengan 2 kali 3 itu 6. X-nya 3 dikurang 1, 2. Min 3 dikali 2, 6. Kali X. 2 dikurang 1, 1. Min 12 kali 1, 12. X pangkat 0 itu 1 berarti 12. Berarti turunannya itu segini. Terus di sini bisa kita keluarin 6-nya gitu ya. 6 X kuadrat min X min 2. Kurang dari 0. Nah, 6-nya itu kan jadi 0. Kita ambil yang ini aja. X kuadrat min X min 2 kurang dari 0. Nah, ini itu kan bisa jadi, ini kan persamaan kuadrat gitu ya. Bisa kita pecah menjadi X min 2. X per 1. Gimana guys? Ya benar. X min 2 X min 1. Berarti kalau X min 2 X min 1, X-nya itu sama dengan 2 atau X-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita pakai buat nyari apa namanya? Grafiknya kita bisa pakai maksudnya batas-batasnya gitu ya. Kita bisa pakai yang gini, misalnya negatif 1. Di sini kan tadi 2 ya. Nah, di sini kita batasnya dulu nih. Atau yang dibatas apa nanti ya. Kita harus cari yang negatif sama positifnya. Negatif positifnya gimana? Dengan cara dimasukkan ke rumus awal. Rumus awal misalnya kita masukin ke mana ya? Ke sini, ke yang ini. Misalnya 2x pangkat 3. Berarti kan kita masukin min 1 dulu nih. 2, kita masukin min 1 dulu ya. Min 1. Gak bisa dong. Kita masukin yang di belakangnya min 0 aja enak nih kayaknya 0. Jadi kita tahu ini positif apa negatif nanti hasilnya. Misalnya 0. 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 3 pangkat 2 min 12 kali 0 tambah 7. Berarti hasilnya positif. Kok beda? Oh, salah guys. Yang dimasukin yang di aksennya. Yang dituruninnya guys. Jadi kita masukin yang dituruninnya. Ini kan diturunin kan ini kan ya. 6x kuadrat min 6x min 12. Nah, kita masukin eh, x-nya itu 0. X sama dengan 0. Ini kan kita mau nyari yang di sini nih. 6 kali 0 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 dikurang 12 sama dengan negatif 12. Berarti hasilnya itu negatif pada di saat 0 gitu. Hasilnya negatif. Bentar, oke. Negatif. Di sini positif. Positif. Kenapa positif? Karena biasanya tuh negatif, negatif, positif. Nanti kayak kalau di sini ada batas lagi, negatif. Tapi kan nggak ada batas, jadi cuma gitu. Jadi ini nanti min 2. Coba teman-teman cek di sini min 2 di sininya 3 gitu. Coba teman-teman coba masukin min 2 sama 3, pasti hasilnya positif gitu. Untuk setiap di seluruh sana positif.
Sebelah sini positif, di sini sendiri positif, tapi untuk min 1, min 1 enggak ya? Ini dilingkarin. Untuk di daerah sekitar sini, ya min 1/2 kah, atau setengah, itu pasti negatif hasilnya. Pada saat dimasukin ke persamaan, persamaan yang diturunkan. Jadi untuk batasnya sendiri, karena kurang dari 0, yang berarti kurang dari 0 itu kan tadi. Jadi kan syaratnya itu kan, ya aksen itu kurang dari 0. Maka eh, yang diambil itu yang negatif gitu, yang negatifnya. Yang negatif. Yang negatif. Yang negatif. Yang negatif itu kan ini jaraknya berarti, eh, berarti itu min 1 kurang dari X kurang dari min 2. HP ini tuh HP itu himpunan penyelesaian. Ya singkat aku sih himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya min 1 sama min 2. Ini. Sim. Oke deh, nyampe sini teman-teman ada yang mau tanyain atau udah aman? Kalau udah aman boleh bilang, boleh ketik c c c c c c c c c. Hmm, aman, wis mantap. Kayaknya juga udah paham deh tentang per per materi. Turunan, karena turunan tuh udah ada sebelumnya kalau nggak salah kelas 11. Ada lagi sih lainnya cuman agak panjang takutnya nggak cukup. Nah, turunan ini aku mau spesifikasi kita deh. Ini mungkin jelas tentang gini, yang penting teman-teman tahu dasar turunan gitu. Turunan itu simbolnya kan tadi ya, Y aksen atau mungkin Z aksen tergantung soalnya gitu ya. Karena di sini kayak Y aksen, kalau biasanya ada F, eh, biasanya ada juga yang F X aksen karena turunannya gitu. Jadi kayak tergantung nanti idenya FX-nya atau Y-nya, tapi biasanya pakainya Y sih. Jadi teman-teman prepare di Y aja, cukup. Teman-teman yang penting tahu dasar ininya. Jadi misalnya kan ada rumus nih. Misalnya sudah nyari kayak Y aksennya berapa, itu U aksen kali V. Ada suatu kasus yang dibutuhkan U aksen kali V tambah V aksen kali U, atau U aksen V aksen U per V kuadrat. Ada juga yang rumus seperti itu untuk mencari eh, turunannya. Itu kalau misalnya ada dua dua fungsi dalam satu, dua fungsi, dua dua apa ya itu sebenarnya, iya dua fungsi dalam satu fungsi, di dalam fungsi, jadi butuh masukin lagi. Oke, mungkin untuk materi turunan gitu aja. Kita lanjut ke materi. Hihihi. Geometri. Nah, di materi geometri ini, geometri, pengukuran ada geometri sebelumnya udah pernah belajar kayaknya tentang geometri. Jadi kayaknya aku juga nggak terlalu bahas terlalu banyak. Aku bakal bahas soal yang Hmm, bakal bahas soal yang bakal keluar di UTB, prediksi gitu. Nah, geometri itu ada rumus-rumusnya, rumus bangun ruang, rumus bangun datar, dan lain-lain. Kalau UTBK itu apa? 33 sama 34. Oke, kita mungkin mau baca dulu soalnya, guys. Eh, eh, tempat pakan ayam berbentuk balok. Balok gitu ya. Nah, terus dulu deh, terus sini deh. Nanti sini, enaknya. Aduh, sorry. Balok. Jelek amat. Eh, terus dengan luas alas LA, LA-nya diketahui itu LA terus min X plus 20 plus 300 per X cm. Nah, terus harusnya cm kuadrat. Nah, boleh. Terus tingginya X, kayaknya itu X, cm.
Nah, yang ditanya itu apa sih? Volume maksimum tempat makan ayam adalah berapa? Oke, tempat makan. Oke, ini berarti tinggal ini doang sih. Nah, rumus balok itu kan balok nih. V berarti ditanya volume. Volume balok itu kan alas alas kali tinggi A kali L kali T. L itu lebar. P, sorry kok asik. P kali L kali T. Panjang ke lebar ketinggian. Karena balok nanti bentukan gini ya. Aku mau coba gambar balok dulu. Nah, untuk mengetahui volumenya, tadi panjang, ini misalnya P, ini L, ini T. Nah, panjang ke lebar kali tinggi. Ya, benar. Nah, untuk ini kan tapi diketahuinya bukan panjang sama lebar, tapi luas alas. Luas alas itu apa? Luas alas itu berarti yang bawah ini nih. Nih, yang aku hijauin ya. Nah, ini tuh luas alas. Berarti kita ketahui luas alasnya tinggal kali tingginya. Luas alas itu kan persegi panjang. Persegi panjang berarti nih, ini hijau nih. Luas alas dari balok itu persegi panjang. Ini hijaunya. Ini panjang, ini lebar. Nah, berarti kita nggak usah cari panjang ke lebar karena panjang ke lebar itu panjang ke lebar dulu luas alas berarti luas alas kali tinggi. Kita bisa mencari volumenya dengan cara karena diketahuinya cuma luas alasnya, jadi kita bisa dengan carinya dengan luas alas kali tinggi aja langsung gitu. Nah, tadi luas alasnya ada diketahui berapa? Min x berapa tuh? Oke. Min x plus 20 plus 300 per x dikalikan x karena masih sama-sama m tinggal. Berarti panjangnya itu panjang volume volume maksimum tadi ini dulu ya. Berarti ini tinggal dikaliin pelangnya aja gitu ya. Kayak gini aja, yang gini-gini. Berarti ini kan min x kuadrat plus 20x plus 300. Gini ya. Tuh. Nah, ini kan yang ditanya itu kan syarat volume maksimum tempat pakan ayam. Nah, volume maksimum. Volume maksimum itu apa? Volume maksimum itu, salah. Syarat volume max. Nah, syarat volume maksimum itu turunannya itu sama dengan 0. Turunannya ini nih. Turunannya si balok balok ini, si persamaan ini nih, volumenya ini. Nah, ini nanti kita turunin. Berarti kan V aksen gitu ya, karena di sini V sama dengan jadi V aksen. V aksen tadi katanya V aksen sama dengan 0. Masukin aja. V-nya kan ini berarti turunannya itu duanya turunin V aksen. Kayak gini, jadi min min 2x. Ini kan 2 dikurang 1 berarti ya. Tambah 20x itu berarti kan 20 dikali 1 dikali x min 1. 1x 1 dikurang 1. 360 berarti 0. 300 berarti 0. Berarti min 2x plus 20x udah gini dong ya. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti ini x-nya. Oh, enggak ada yang ini enggak x. Karena x-nya 1 dikurang 1 x pangkat 0. Berarti kita ketemuin itu min 2 berasa. Wih. Nah, berarti 2x sama dengan 20. X sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 10. Kalau x sama dengan 10, ini kan kita tahu nih x-nya sama dengan 10. Tinggal dimasukin ke fungsi yang ini. Ini sebelumnya berarti
min, tadi kan min x kuadrat berarti, apa keluar? Min x kuadrat plus 20 x plus 300. Nah, x-nya dimasukin substitusi gitu. Substitusi x sama dengan 10. Berarti min 10 kuadrat plus 20 kali 10 tambah 30. 10 kuadrat itu kan 100 kali. Ini kan kurangnya. Min 10 kali min 10 min kali min positif. 10 kali 10 100. 100 tambah 20, 200 tambah 300. Berarti sama dengan 600. Eh, minnya. Oh, dia nggak ada kurungnya ya. Berarti nggak bisa, guys. Berarti ini harus gini, karena nggak ada kurungnya. Berarti ini harus min 100. 200 tambah 300, 500. 500 kurang 100, 400. Berarti luas pakannya itu, yang ini. Nah, tempat makan ayamnya itu maksimal cuma 400 cm kuadrat. Karena cm kali cm. Sip. Begitu guys untuk nomor 33. Lanjut ke nomor 34. Untuk nomor 33 ada yang mau ditanyain? Boleh banget. Misalnya masih ada yang bingung. Mana? Mana guys? Ada guys? Ada guys? Karena kita bakal lanjut ke soal sebelumnya. Sebelumnya nambah. Jika menentukan MPLC dari volume maksimum. Oh, ini mah gampang dong berarti. Oke, lanjut ya. Ke soal selanjutnya. Jika tempat pakan ayam tersebut diisi dengan setengah dari volume volume maksimum, maka pakan ayam capai tinggi. Jadi kan tadi kan kita ketahui kan x-nya itu kan nih, x nih. Nih, x kan kan tinggi ya. Di sini kan ditanyakan gitu, teman-teman. Maka pakan ayam dalam mencapai tinggi. Nah, di sini kan tanya tinggi. Tinggi itu kan tadi kan x xcm gitu. Berarti kan x terlalu diisi setengah. Setengah itu kan berarti ya x gitu. Karena tadi tingginya x, setengah itu kan berarti ya dikali seperdua w. Dikali seperdua. Nah, x-nya itu kan tadi diketahui di sini udah ketemu 10 nih. Tinggal dimasukin aja. Nah, x-nya ketemu 10. Berarti tinggal 10 dikali seperdua. Coret-coret bisa 5. Maka sama dengan 5 cm. Berarti tinggi baloknya itu 5 cm. Karena x-nya kan dari ketahui di sini dicari. Untuk soal nomor 34, seperti itu. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Oh, 34 ternyata ini juga. Nah juga. Hmm, hmm. 32 kayaknya seru deh. Ah, susah. Gampang sih cuma lazim. Hmm, 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 hmm. 28 juga bisa tuh, cuma agak panjang, butuh waktu lama kayak. Gimana? Untuk materi, apa itu? Ini geometri. Apa belum lagi? Gue garis dulu ya. Untuk materi pengukuran dan geometri. Paham nggak guys? Atau ada yang mau ditanyain? Rata-rata panjang sih. Jadi kalau misalnya panjang tuh nggak bakal nyampe. eh, eh, soalnya kan, pasti kan UTBK kan soalnya apa sih? Soalnya kan banyak. Jadi teman-teman harus ngerjain cepat dan soalnya itu nggak mungkin susah gitu. Nggak mungkin yang susah banget karena eh, susah sih. Cuma mungkin gak susah banget itu. Jadi pasti gak jauh-jauh sama soal-soal kayak gini sih. Apalagi nih prediksi. Prediksi berarti udah prediksi. Oh,
Ada soal lagi. Ntar ya guys ya. Ada soal yang dibahas hmm, sama si Farhan. Itu serius sih soalnya. Ntar ya, aku mau coba SS dulu. Itu soal UTBK yang di gelombang satu kemarin. Jadi kayak masih hangat banget. Dan teman-teman kayaknya perlu itu. Pada di Twitter ya. Mereka dapat soal-soal seperti ini dari mana ya? Nah ini nih. Ntar aku coba SS dulu. Tuh. Ini nggak ada di buku UTBK, nggak ada di materi materi buku UTBK, tapi eh, ada ininya, ada soalnya gitu. Cing. Nah, ntar aku coba mau masukin soal dulu ya. So, nah di sini. Stop. Ini insert foto. Nah, nah ini kayaknya cuma untuk dibahas gitu. Aku dapat gini ya, dari apa? Nah, di soalnya itu, ini kan ada, ini namanya soal flow chart. Flow chart itu kayak eh, tergantung X-nya gitu. Tergantung kita diketahui X berapa. Nah, ini kan mulai nih. Ada apa namanya? Ada urutannya gitu. Mulai. Terus lanjut ke X. Nah, di soal itu kan X diketahui 4. Coba aku bahas yang X sama 4 dulu ya. X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4, berarti ke bawah dong. Ditanya tuh, X-nya genap atau enggak? 4 itu genap atau enggak? 4 itu kan genap. Berarti masuk ke ya. Berarti kalau masuk ke ya, pakai rumus ini. Y, aduh. eh, Y sama dengan X-nya itu kan 4 per 2 tambah 5. 4 per 2 itu kan sama dengan 2 tambah 5. Berarti sama dengan 7. Berarti diketahui Y-nya itu 7. Langsung ketemu nih Y-nya 7. Pas Y-nya 7, ya kan 7. Ditanya tuh, 7 itu, aduh, kok nggak dilihat. Nah, 7 itu habis dibagi 5 atau enggak? 7 habis dibagi 5 apa enggak? Enggak, karena sisa 2. Berarti jawabannya tidak. Masuk ke sini. Masuk ke rumus sini. Y-nya kan tadi 7. Berarti Z sama dengan 7 kuadrat. Ini kan Y kuadrat ya. Dikurang 25. 7 kuadrat kan 49. Sama dengan 49 dikurang 25. Nah, di sini sama dengan 24. Berarti Z-nya itu 24. Nah, terus ini deh tinggal dicari eh, X kali Y kali Z. Berarti X-nya itu kan tadi 4. Y-nya itu 7, Z-nya itu 24. Sama dengan berapa tuh? Jadi dikalikan dengan 4 kali 7, 28, 28 kali 24. 28, 24. Dikali 4 kali 2, minus 3, 4 kali 2, 8, 8. Eh, ya 1, 1. 2 kali 8, 16. 4, 5. Ditambah 2, 7, 6. 672. 672. Sama dengan jawabannya di sini selesai, berarti ini 672 gitu. Nah, di sini ini kan shortcut nih. Next time mungkin nanti soal TBK ke depannya bakal ada gini juga, cuma berbeda gitu rumusnya. Cuma
cara pengaplikasiannya begitu gitu. Misalnya X-nya kita kasih lagi misalnya. X-nya 5. Kan ini kan ganjil nih, kan seru nih. X-nya 5, ditanya X-nya genap, misalnya 5 gini. 5 itu genap, bukan. 5 itu bukan genap, berarti masukin ke tidak. Set, dimasuk ke rumus tidak. Berarti tinggal Y sama dengan 3 dikali 5 tambah 5. Berarti Y sama dengan 15, 20. Y sama dengan 20. Ketemu dong 20. Set, masuk ke sini. Y-nya habis dibagi 5 atau enggak? 20 habis dibagi 5 apa enggak? Ya habis, karena di sini 4. Berarti jawabannya ya. Berarti masuk ke sini. Z. Y-nya itu kan diketahui kan. Y-nya 20 ya. Y-nya 20. Berarti Z sama dengan 2 dikali Y, yaitu 20 tambah 10. Berarti Z sama dengan 40 tambah 10. Berarti sama dengan 50. Nah, udah dia masuk sini lagi. Set. Ini kan gak syarat masukin lagi. Berarti X kali Y kali Z. Tadi yang ketahui X-nya 5. Ini itu 20. Z-nya itu 50. Udah deh tinggal 5 kali 20 kan 100 kali 50. Jadi 5.000. Jawabannya 5.000. Begitu guys. Untuk soal cash flow card ini ada yang mau tanyain. Soalnya ini tuh nggak ada di buku. Nggak ada di buku ini. Ini tuh cuma pakai logika. Jadi takutnya suatu saat keluar kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku ngajarinnya lebih ke dasar-dasarnya. Karena emang di matematika UTBK tuh biasanya yang keluar soal tentang logika. Gimana cara pikir kita buat mengerjakan soal yang eh, pakai logika ini kan gak ada di rumus nih, gak cuma rumus ini cuma aljabar doang. Pakai logika kayak X-nya berapa, kalau ini itu berapa gitu. Genap atau ganjil, terus masukin rumusnya. Misalnya di sini, kalau misalnya Y-nya genap, Z-nya itu Y aksen turunan, berarti kayak pakai turunan lagi. Nah, makanya aku tadi ngajarin turunan yang dasar. Biasanya nggak keluar turunan-turunan yang versi expert, karena emang waktu juga keburu kejar waktu sama jawaban untuk menjawabnya. Gitu sih, mungkin untuk pertemuan kali ini begitu aja, guys. Ada yang mau ditanyain? Atau mau Olga kan mau nanya soal PK. Coba boleh dong spill soalnya biar kita bahas di sini. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nanti mungkin aku kasih kalau dia aja. Gimana gimana? Atau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang soal juga atau tentang apa gitu? Boleh banget. Gimana men? Olga soalnya mau dibahas di sini. Olga atau gimana? Oh, I love you like Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Aku tungguin dulu nih, tungguin. Atau ada yang mau dibahas lagi teman-teman? Masih ada yang penasaran? Boleh banget. Oke deh. Mungkin nanti buat yang pertanyaannya Olga itu boleh nanti lewat PC aku aja. Nanti aku chat lagi, aku tagih lagi. Soalnya kan katanya tuh nggak bisa banget, jadi boleh nanti aku bantu. Nah, untuk soal ini, mungkin ini karena ini pertemuan terakhir dan yang datang cuma 3 orang, sama aku jadi 4. Ini aku 2 device gitu ya. Jadi masuk dua nih. Satu buat tablet, satu buat laptop, buat on cam, sama nge-record. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini aku terakhir gitu ya mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, yang udah aktif banget gitu ya. Di sini ada Olga, ada Astia, sama Latif. Makasih banyak udah hadir dan sebelum-sebelumnya juga ada Deva. eh Siapa lagi aku lupa tuh. Rame gitu ya, pokoknya udah aktif, udah ramai banget. Aku mau ngucapin makasih banyak. Mungkin dari aku terakhir mau ngucapin semangat gitu ya buat teman-teman yang
UTBK maupun kemarin ataupun sekarang, kalau yang udah kemarin udah UTBK, mungkin banyak-banyak doa biar bisa keterima. Dan untuk yang nanti mau UTBK, mungkin boleh dibaca-baca lagi tips dari aku mah. Belajar tuh Hamin 3 atau Hamin 2-nya. Jadi nanti Hamin satunya tinggal tidur atau atau tinggal istirahat aja gitu. Paling baca-baca materi dikit aja, nggak usah latihan soal lagi di hari-hari akhirnya Hamin satunya. Jadi biar teman-teman tuh fresh gitu. Percuma kalau teman-teman udah belajar udah seharian udah banyak nih materi, tapi pas di hari UTBK-nya teman-teman capek. Jadi nggak bisa berpikir secara logis, nggak bisa menyimak soalnya gitu dengan baik. Makanya kadang aku suka menyimak soal dengan baik ya. Coba baca dulu soalnya gitu. Walaupun kadang aku juga suka apa ya hitungannya teledor bukan teledor kayak ini ya gitu. Aku kadang suka nggak fokus gitu. Baca-baca lagi. Makanya buat teman-teman semangat lagi mau TBK dan banyak-banyak doa. Kenapa cuma jadi usaha tanpa doa atau mungkin doa tanpa usaha. Jadi mungkin dari aku segitu aja. Maafin kalau misalnya dari aku penyampaiannya kurang atau ada yang menyinggung teman-teman maupun perkataan, tindakan atau lain-lainnya. Jadi boleh banget teman-teman semisal nanti UTBK ada soal-soalnya seperti apa masih ingat dan mau ditanyain boleh banget chat aja ke aku walaupun kelas ini udah selesai gitu ya. Kelas sudah selesai boleh banget ngomong tanya-tanya ke aku atau mungkin nanti teman-teman mau setelah lulus atau ada soal-soal kuliah yang bingung tentang matematika nanti ada namanya kalkulus boleh banget tanya ke aku open banget buat pertanyaan-pertanyaan putar matematika karena emang itu tugas aku gitu ya. Oke deh, mungkin dari aku cukup sekian. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ngomong dulu nggak? Boleh banget. Tunggu sampai 11.36 deh. Gimana? Kalau nggak ada, langsung foto tuh. Aman, guys? Oke. Mungkin karena udah 11.36 dan teman-teman belum nggak ada yang ini juga, jadi kayaknya udah cukup dari aku. Nanti ini aku kirim ke grup langsung, terus aku kirim PPT-nya, PPT, bukunya juga. Jadi teman-teman boleh banget dibaca tentang semua soal-soal atau ada beberapa materi juga yang belum aku bahas. Jadi boleh banget teman-teman dibaca lagi, ditanyain juga ke aku kalau misalnya teman-teman ada misalnya bingung, Kak, ini dapat nilai segini dari mana nanti aku videoin kirim ke teman-teman gitu boleh banget kalau masih ada yang kebingungan karena di sini sistemnya itu aku kan sebagai pengajar teman-teman jadi teman-teman boleh banget nih bertanya ke aku sebagai aku yang mengajar karena aku punya tanggung jawab untuk membimbing teman-teman gitu jadi kalau teman-teman gagal ya aku juga gagal berarti udah membimbing gitu sih. Oke deh mungkin dari aku cukup sekian sekali lagi. Aku mau ucapin makasih banyak kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum aku ini. Nah, oke, ini sebelum ditutup mungkin teman-teman ada yang mau dokumentasi terlebih dahulu? Aku aja. Ada apa jawab. Ada nggak? Kalau ada aku tunggu sampai 11.38. Ini. Oke, karena nggak ada yang on cam, kayaknya apa aja. Aku izin screenshot ya guys. Satu, dua, tiga. Oke deh. Sudah teman-teman, makasih banyak.